Oke, jadi kompetisinya itu nanti insya Allah tanggal 16 September untuk berkuda jumping itu untuk bergu. Jadi di tiap provinsi itu kontingennya tuh dikirim 3 orang. 3 orang bertanding untuk bergu. Nah dari bergu itu nanti itu memperebutkan medali emas, perak, perunggu. Nah dari situ kalau sudah selesai bertanding dipilih 2 atlet terbaik dari masing-masing provinsi untuk bertanding di tanggal 18. Insya Allah tanggal 18 September itu untuk perorangan. Jadi kalau Senin itu bergu, hari Rabu itu perorangan. Nah itu diikuti oleh 2 terbaik dari hasil pertandingan bergu sebelumnya gitu. Nah di situ nanti emas, perak, perunggunya medalinya itu diperebutkannya perorangan pula. Jadi ya mudah-mudahan gue tuh deg-degan banget karena sebelum berangkat kan gue cerita juga kan kuda Aisyah yang Himalaya. Yang cukup dijagokan juga sakit, tapi Jedina juga ini jago juga, tapi ya mungkin untuk jumping Himalaya tuh udah bisa lebih tinggi. Nah masalahnya yang perorangan itu 110 apa 120 pokoknya 100 cm lebih. Kalau yang bergu 1 cm, mudah-mudahan yang terbaik. Dan sekarang gue juga udah berdoa terus mudah-mudahan Aisyah bisa memberikan yang terbaik, menjawab tantangan dan kepercayaan dari kontingen DKI Jakarta. Karena kan slogan mereka juga Jakarta datang, Jakarta menang. Aduh harus menang nih insya Allah gitu. Dan kemarin jadi Aisyah tuh tanggal hari apa Aisyah tuh pergi tanggal Selasa. Hari Selasa Aisyah pergi dengan atlet semuanya. Di airport juga ketemu atlet judo juga dari DKI juga. Nah hari Rabu kemarin kudanya. Jadi kalau bertanding kuda itu jadi yang bertanding itu 2 atlet kan. Kudanya juga atlet, orangnya juga atlet. Nah kemarin hari Rabu kudanya diberangkatkan pakai pesawat Boeing gitu. Wah ini mendebarkan banget. Karena kan kuda itu makhluk hidup juga, suka stres, suka takut juga gitu. Jadi ketika berangkatnya juga persiapan kita dari subuh, baru siang persiapan masuk pesawatnya, tapi terbangnya baru sore, nyampe ke sana tuh baru malam. Apalagi proses penurunannya juga perlu waktu juga karena naikinnya, nuruninnya harus hati-hati sekali karena kalau mereka stres itu bahaya karena bisa cedera dan lain-lain. Kabar terakhir sih kudanya juga sudah sampai selamat. Jadi Aisyah tuh sampai nunggu sampai jam 11 malam di penyambutan kudanya. Jadi udah pas ketemu tuh jadi kayak ketemu partner yang mau sama-sama berjuang. Itu pun gue yang itu gue bareng istri gue tuh kan gue sambil kerja, istri gue di rumah saling ngasih kabar gimana Jedino nyampe belum, udah nyampe belum, karena apapun bisa terjadi dalam perjalanan ini. Tapi alhamdulillah diberikan kelancaran. Menurut kabar sih Jedina juga kondisinya baik dan sepanjang jalan juga anteng dan didampingi oleh tim dokter khusus, groomer khusus juga, dan langsung diinfus juga malam-malam supaya tidak dehidrasi. Jadi hari ini, hari Kamis itu lagi istirahat dulu, kayaknya besok Jumat sudah mulai latihan bersama supaya kudanya, atletnya pun bisa cocok dan penyesuaian dengan suhu di sana juga. Karena kan beda-beda tempat, beda suhu, beda lapangan, beda kondisi lapangannya juga itu mendebarkan sekali. Mudah-mudahan gue ada kesempatan buat datang sana, tapi bingung karena Aisyah tuh kalau bapaknya datang tuh suka jadi panik. Jadi mungkin ini juga mudah-mudahan Aisyah nggak nonton acara ini ya, karena lagi fokus latihan. Mungkin gue akan datang tapi sembunyi-sembunyi mungkin, tapi ngomong lagi sekarang. Mudah-mudahan Aisyah nggak ngelihat bapaknya sebelum bertanding. Kalau sudah bertanding mah ya udah kita ketemuan. Tapi gue bareng tim gue di Jakarta juga mau datang beberapa orang. Mungkin akan nggak tahu ya bisa sembunyi atau nggak di sana juga situasinya juga gue belum tahu seperti apa. Jadi mudah-mudahan lancar. Oke, terakhir ya yang soal dipostingkan yang Rakana yang pada gimana sih? Jadi kemarin itu kan pas Aisyah lagi di Jerman buat pelatihan persiapan PON juga ada pertandingan di Semarang. Jadi akhirnya enggak bukan lagi pas di Jerman. Aisyah di Jakarta, kemudian tapi Aisyah harus menghadiri pelepasan dari KONI. Aisyah jadi tidak didampingi bundanya dan ayahnya juga lagi kerja, bundanya juga harus nganter Jalu dan menemani Rakana untuk bertanding di Semarang. Nah kan Rakana itu kan pesantren ya, mondok di Solo. Nah jadi di pondoknya juga salah satu ekstrakurikulernya itu adalah berkuda. Nah ada pertandingan di Semarang akhirnya Rakana ikut. Banyak orang nyangka itu adalah Aisyah karena Rakana itu kan belum pernah ikut tanding. Jadi perlengkapan pertandingannya juga belum lengkap. Jadi pas udah itu kan harus pakai jas. Jasnya pinjem punya Aisyah yang warna ungu. Jadi ada wartawan sama tim dokumentasi juga, Mas Irfan kirain Aisyah ikut. Soalnya ada orang
peserta yang pakai jasnya mirip kayak Aisyah. Iya itu adiknya Aisyah. Oh gitu mereka juga kaget. Oh itu adiknya Aisyah gitu. Jadi baru mereka ngeh dan banyak orang nyangka itu Aisyah juga. Tapi kok Aisyah tapi kok ikut tandingnya yang kelas beginner gitu, kelas bawah gitu kan. Aisyah tuh udah lompatnya juga udah agak tinggi gitu. Oh ternyata itu adiknya dan itu pertama kali katanya sih tegang banget. Tapi alhamdulillah dapat juara 5 itu juga udah lumayan banget, happy banget dia. Dan katanya mulai ketagihan dengan tanding kuda juga. Jadi alhamdulillah semua anak-anak gue itu lima-limanya suka berkuda. Tapi yang jadi harus berkurang-berkudanya itu Raina. Raina kembarannya Rakana karena dia alergi bulu. Sama kayak bapaknya sih, jadi dia sama sepanjang berkuda tuh suka bersin-bersin, jadi dia itu lebih ke basket. Kemarin dia juga, Raina juga ikut tanding basket mewakili sekolahnya, lawan sekolah-sekolah yang lain dia dapat juara 2. Kemudian dia juga tenis juga lagi berlatih, jadi gue tuh entah kenapa mengajarkan anak-anak gue itu supaya punya keahlian apapun itu di luar pelajaran di sekolahnya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berkegiatan sampai si Jaki juga sudah berkegiatan mulai berkuda juga dan sebagainya gitu. Ya aku dapat kesempatan untuk kayak ikutan gitu di DMD karena menurut aku selain di sini bisa terhibur kita semua, bukan cuma semua yang nonton ya, tapi kita juga para juri itu terhibur banget. Semua pengisi acara tuh terhibur banget karena semuanya serba dadakan. Buat semua, bukan cuma buat pesertanya tapi buat kita juga ini semua dadakan, buat pemusik ini dadakan gitu. Tapi kan sebenarnya yang kita tantang bukan penyanyi-penyanyi yang mempunyai kayak udah berkarir, udah apa, bukan kan, ini kebanyakan mereka mungkin masih dari panggung ke panggung yang seperti itu gitu. Sehingga mereka membawa kreativitas sendiri, membawa gaya khasnya sendiri gitu. Dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi kayak berwarna banget gitu dan senang banget karena ternyata banyak dari mereka juga yang mempunyai cerita hidup yang luar biasa gitu. Itu sih. Ya, kayaknya semua ibu ya pasti akan melakukan hal yang sama ya. Kalau misalnya ada di posisi aku rasa semua ibu akan melakukan hal yang sama. Tapi kita itu semua sekuat-kuatnya kita sebagai manusia gitu. Kayaknya kalau udah menyangkut anak itu pasti kita itu kayak benar-benar jiwa, raga, kayak benar-benar kekuatan kita ada di situ gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa semua yang sudah kami lewati itu bisa sampai ke titik sekarang ini setiap sejuta detiknya itu tidak akan terjadi kalau bukan karena kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Benar-benar cuma itu. Kalau bukan karena Allah sudah saya juga nggak tahu lagi karena sebagai seorang manusia saya kalau boleh aku ngomong itu adalah masa-masa yang terberat dalam hidupku gitu untuk menjadi di posisi seorang ibu yang melihat anakku harus menjalani apa yang waktu itu dia jalani gitu. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang gitu ya. Aku masih banyak yang aku minta sama Allah itu kayaknya nggak akan pernah habis gitu ya. Sebagai seorang manusia nggak akan pernah habis kekhawatiran kita, ketakutan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Itu kan ya memang manusia seperti itu gitu. Jadi nggak ada kekuatan kita sama sekali gitu. Jadi itu aja yang aku sampai sekarang kayaknya kalau menggunakan seluruh kata yang ada di dunia ini tidak akan pernah mencapai setitik aja rasa syukurku kepada Allah gitu. Anak di Singapura. Iya, ya harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Ya seorang ibu pasti kan idealnya pengennya sama anak itu udah pasti ya. Idealnya seperti itu, ayah yang bekerja, ibu bersama anak di rumah. Tapi kan nggak semua orang diberikan kesempatan atau ke situasi yang seperti itu gitu. Jadi karena situasi dan kondisi dan memang sudah jalannya Allah tidak mungkin menaruh aku di jalan ini tanpa pertolongannya gitu. Aku banyak sekali bersyukur dikasih pekerjaan, MNC masih berkenan untuk mempercayakan acaranya, untuk ada aku di dalamnya gitu. Itu aku bersyukur kepada Allah karena aku ingat zamannya pandemi dulu, setiap hari aku menangis kepada Allah, aku mohon diberikan pekerjaan karena aku harus bekerja untuk anakku, untuk Aisyah, aku harus sebagai ya kepala rumah tangga ya gitu. Jadi apa sekarang ini yang harus aku jalani, mungkin jadi jarang ketemu sama Aisyah, itu semua
aku jalani dengan ikhlas, aku syukuri keadaan bahwa aku sudah diberikan pekerjaan lagi. Alhamdulillah sekarang ini kita udah ada udah bisa video call, udah ada Zoom, udah ada segala macam gitu ya. Alhamdulillah ke Singapura itu 1,5 jam doang flightnya. Kalau mahal masih bisa terbang dari Batam yang sedikit lebih murah terus habis itu nyebrang gitu. Jadi maksudnya istilahnya itu semua Allah berikan juga jalannya gitu. Jadi aku syukuri dengan sepenuh hati dan aku jalani dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Ya.